Selamat datang kembali dalam tutorial channel Edukai. Terima kasih juga sudah menjadi penyimak yang setia. Mari kita belajar bersama. Mohon like dan subscribe. Sahabat Artificial Intelligence, dimanapun kalian berada pada saat ini, selamat bertemu kembali. Saya berharap kalian ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar bersama dengan Edukai, Edukasi Artificial Intelligence. Baik, sahabat, pada saat ini kita akan belajar sebuah aplikasi yaitu GenSpark Super Agent Artificial Intelligence. Nah, sebelumnya Edukai banyak berbicara tentang Generative Artificial Intelligence. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam satu aplikasi yang baru yang mana Artificial Intelligence itu tidak hanya berperan sebagai generator, tapi dia sudah berperan sebagai agent. Mari kita lihat apa bedanya Generative Artificial Intelligence dengan Agentic Artificial Intelligence. Nah, mari kita lihat sekarang beda daripada Agentic dan Generative Artificial Intelligence itu ada pada kemampuan otomatisnya. Misalnya kalau definisi daripada Generative Artificial Intelligence itu adalah Artificial Intelligence yang mampu mengenerasi atau mengenerate ide-ide atau perintah-perintah yang diberikan oleh penggunanya. Misalnya ChatGPT itu adalah salah satu contoh daripada Artificial Intelligence yang murni adalah Artificial Intelligence generatif. Misalnya sahabat menggunakan ChatGPT untuk minta ChatGPT membuat satu cerita tertentu dengan tema tertentu, maka ChatGPT itu akan membuatnya sesuai dengan permintaan saudara. Dan sampai di situ. Sementara ketika kita berbicara tentang Agentic Artificial Intelligence, dia sudah memiliki sifat autonomous atau otomatis. Nah, ketika kita meminta misalnya Agentic Artificial Intelligence ini membuat sesuatu, dan dia bisa sampai mengoperasikan secara otomatis dengan kemampuan, dengan kendali environment yang ada di sekitarnya. Robot contohnya dan self-drive vehicle atau kendaraan yang disetir sendiri gitu tanpa ada pengemudi manusianya, itu menggunakan Agentic Artificial Intelligence. Misalnya bagaimana sebuah kendaraan dia berjalan sendiri dan dia bisa menghindari berbagai hambatan, bahkan menghindari tabrakan atau kecelakaan, itu dia dikendalikan oleh environment yang sudah didesain sesuai dengan algoritma yang ada di dalam Agentic Artificial Intelligence itu. Nah, jadi perbedaannya sudah jelas ya sahabat Edukai, bahwa Generative Artificial Intelligence itu dia menggenerate atau menghasilkan apa yang kita inginkan. Sementara agentic itu dia mengoperasikan lepas dari kendali kita. Nah, jadi ada permasalahan-permasalahan kemudian timbul, apakah sesuatu yang misalnya Agentic Artificial Intelligence ini kita bisa perintahkan dia untuk membuat laporan, mengirim laporan, mengevaluasi laporan, dan bahkan membuat matrik laporan keuangan. Pertanyaannya apakah itu akurat atau tidak? Itu semuanya sebenarnya kembali kepada program yang didesain sebelumnya, sebelum kita minta Agentic Artificial Intelligence ini untuk menjalankannya. Nah, sering juga akan ada bias, apakah saya ini mendapat telepon dari orang yang sebenarnya atau saya mendapat telepon dari perintah Artificial Intelligence. Karena suatu saat sahabat akan mendapat panggilan telepon itu bukan dari manusia realnya, tetapi sudah dikendalikan oleh Agentic Artificial Intelligence. Kata agen itu artinya dia sudah mewakili kita di melakukan sesuatu atau bahkan mengerjakan sebagian daripada tugas-tugas manusia. Nah, sahabat Edukai, begitu sedikit pemahaman ya, supaya sahabat juga memahami sedikit apa bedanya Generative Artificial Intelligence dengan Agentic Artificial Intelligence. Sekarang mari kita masuk langsung ke dalam programnya. Mohon jangan dilewatkan sahabat, karena penjelasan ini akan mengajak saudara ke level yang lebih tinggi untuk bagaimana kita menciptakan suatu program yang bisa dijalankan secara langsung oleh Agentic Artificial Intelligence.
Baik, mari kita lanjutkan. Baik, sahabat Edukai, kita sudah ada di laman GenSpark Super Agent. Tinggal kita klik saja yang paling atas, sahabat. Jadi kita akan dibawa nanti ke dalam satu menu. Di dalam menu itu kita akan masukkan perintah atau permintaan apa yang kita bisa lakukan di sana. Nah, sahabat, untuk melihat apa saja yang dimiliki oleh Super Agent ini, kita lihat di All Agent. Nah, kita bisa melihat di situ ada GenSpark Super Agent, kemudian Agentic Deep Research. Ini biasanya untuk peneliti-peneliti bisa menggunakan Agentic Deep Research. Kemudian Call for Me. Ini sahabat bisa meminta Artificial Intelligence ini untuk membuat panggilan telepon atas nama saudara. Misalnya saudara bisa meminta dia untuk membuat panggilan telepon. Yang pertama itu Anda harus membuat kode negaranya dulu. Misalnya kalau United States itu kodenya +1, kemudian Japan +81, kalau Indonesia tentu saja +62. Nah, kalau tekan next, di sini dia minta data-data nomor telepon saudara, di mana nanti akan menjadi acuan atau alamat menjadi si penelpon dari sumber mana datangnya atau dari nomor berapa, begitu ya. Jadi silakan digunakan kalau memang dibutuhkan. Nah, saat ini kita akan melihat aplikasi Super Agent. Ya, kita klik di sini Super Agent ya. Nah, kita akan minta aplikasi ini untuk membuat sebuah paket tour ke kota yang menurut saya sekarang paling berbahaya untuk melakukan perjalanan, adalah ke kota Yerusalem. Nah, kita akan tempelkan saja program yang sudah saya buat di sini. Nanti dia akan membuatkan paketnya termasuk anggarannya, itu yang saya harapkan. Mari kita lihat bersama apa yang dilakukan oleh GenSpark Super Agent ini. Baik, kita lihat sekarang GenSpark Super Agent ini sedang melakukan research, pengumpulan data-data sebelum dia memberikan jawaban kepada kita yang bertanya. Jadi beda daripada GenSpark Super Agent ini dibandingkan dengan ChatGPT adalah GenSpark Super Agent itu sebelum melakukan proses pembuatan informasi yang diberikan kepada peminta informasi, itu dia melakukan research dulu. Jadi setelah riset itu dilakukan, dia mengambil satu kesimpulan, lalu data-data itu menjadi dasar bagi Super Agent ini untuk memberikan informasi kepada kita. Nah, kita tunggu saja dulu. Ketika ada using tool itu, dia sedang melakukan research, Bapak Ibu. Jadi dia mengakses data-data yang paling current supaya informasi yang diberikan kepada kita itu nantinya bisa reliable dan bisa digunakan secara real pada tahun atau bulan dan hari yang kita minta dia untuk membuatkannya. Ya, jadi kita tunggu saja, kita sabar. Dia sedang melakukan kajian ini. Ya. Jadi mungkin dia akan memberikan beberapa alternatif, mungkin 2 alternatif paket begitu, dengan anggaran yang sudah disiapkan secara langsung, sehingga kita tertolong sekali ketika kita mau membuat paket tour, berapa anggaran kita dan sebagainya. Nah, sahabat, ini sudah ada, bisa di copy saja ya, nanti bisa dilihat dalam bentuk file PDF dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang dari atas. Dia melakukan berbagai riset di sini. Kemudian 5-day Jerusalem Tour Package from Denpasar, Bali. Nah, kita lihat package overview-nya itu departure Denpasar, Bali to Tel Aviv. Ya. Kemudian duration 5 days 4 night, accommodation luxury hotel in Jerusalem, tour type historical, cultural and religious exploration. Nah, ini sudah diberikan penjelasan tema turnya seperti apa. Kemudian hari pertama dibawa kemana, itu ada historic ya, Jerusalem exploration. Hari kedua ada cultural insight and relaxation, itu diberikan detailnya di sana. Kemudian day 3 historical and archaeological day, itu sudah diberikan juga informasinya. Kemudian hari keempat ada spiritual and reflective day. Hari kelima ada panoramic views and sacred site. Nah, kemudian
dia sudah memberikan estimasi biaya. Misalnya flight Denpasar Bali to Tel Aviv itu diperkirakan harganya 900 sampai 1.400 US dollars. Kemudian akomodasinya antara 150 sampai 400 US dollars, attraction tiket dan sebagainya, sahabat bisa melihat di situ. Nah, total paket estimasinya itu adalah antara 2.000 sampai 3.500 USD per person. Nah, di sini juga diberikan travel tipnya Bapak Ibu. Men and women pray separately at the western wall. Nah, ini sudah diberikan laki-laki dan wanita kalau melakukan kegiatan sembahyang itu terpisah ya. Most religious site require modest dress, pakaiannya juga harus sopan dan sebagainya. Itu diberikan. Nah, kemudian ada lagi dia melakukan riset, kemudian dia memberikan alternatif yang kedua. 5-day Jerusalem Tour package from Denpasar to Bali. Kita lihat saja, nanti sahabat bisa mempelajari dan mencoba berapa harganya yang ditawarkan. Total estimated cost-nya itu antara 2.250 sampai 2.590. Ini lebih mahal yang ditawarkan. Nah, tentu saja sahabat bisa melihat nanti detail-detail dan benefit yang didapatkan. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa sahabat, ketika kita mau melakukan sebuah perjalanan dengan detail termasuk asuransi dan sebagainya, semuanya sudah diberikan di sini, tiket return dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan ini, lalu kita memberikan tugas lanjutan kepada si artificial intelligence ini, tolong misalnya buat reservasi di sebuah hotel atau di sebuah restoran. Nah, sahabat bisa memerintahkan dia di sini. Silakan perintahkan kapan membuat reservasi, kemudian untuk kapan, berapa lama, dan biaya, jenis kamar dan sebagainya. Sahabat bisa melakukan ini dan nanti semua informasi-informasi itu akan dikirim balik ke telepon yang sahabat sudah cantumkan. Sebaiknya memang memakai mobile phone, karena itu akan ada pesan atau message yang akan dikirim ke telepon Bapak Ibu sekalian. Nah, sahabat, itu yang dapat saya jelaskan tentang Genspark Super Agent ini. Silakan sahabat mencoba lagi menu-menunya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 menu yang luar biasa. Silakan dicoba, dieksplor sehingga sahabat expert menggunakannya. Nah, tentu pada tutorial yang akan datang saya akan menjelaskan lebih banyak lagi. Dan ingat sahabat, tutorial saya kali ini mungkin baru pertama yang dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan tutorial ini masih dalam bahasa Inggris karena memang aplikasi Genspark Super Intelligent ini baru, atau Super Agent ini baru. Nah, jadi ingat, kita gunakan dengan baik, bertanggung jawab, dan tetap mengikuti etika, aturan yang ada sehingga penggunaan artificial intelligence ini sungguh-sungguh dapat membangun kita bersama. Selamat dan sukses selalu.